Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Jejang Wicaksono di video pembelajaran Revit. Nah, kali ini kita akan belajar membuat gambar arsitektural. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membuat gambar struktur sederhana. Nah, ini hasil akhirnya. Kemarin ada 3 video kalau nggak salah. Mulai dari gambar struktur bawah, tengah, berupa pondasi, kolom, slope, dan ring balok. Dilanjutkan dengan struktur atas, mulai dari kuda-kuda ini dan diakhiri dengan rank. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar membuat arsitektural sederhana. Jadi di Revit itu ada beberapa jenis gambar, yaitu ya ada mulai dari struktur, arsitektural, plumbing, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan membuat arsitektural. Lebih khususnya untuk di video kali ini kita akan belajar membuat dinding dan lantai saja. Kita belajar yang sederhana saja. Nah, ini gambarnya kemarin. Jadi kita buat file baru. Jadi kita buat file new. Nah, di sini new projectnya. Kemarin kan kita pakai construction template. Nah, sekarang kita pakai arsitektural. Kemarin kita pakai struktural, terus sekarang kita pakai arsitektural. Nah, ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Nah, kita pilih yang arsitektural. Oke, tampilannya kurang lebih sama, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba pertama elevasi. Oke, kita pakai ini, coba kita perpanjang. Nah, kemarin kalau nggak salah yang ini itu, nah ini untuk lantai 1 ke atap itu 4 meter, kita buat sama. Jadi di sini kita buat sama, ini kurang lebih udah 4 meter. Oke, kita lantai 1. Oke, yes. Terus yang ini atap. Oke, enter. Yes, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu di lantai 1 kita buat sama seperti kemarin, kita buat grid. Kita buat sederhana saja. Kemarin kan ini kita buat kemarin kan gridnya per 300. Oh sorry, ada yang kelewat unit. Ini nanti karena kemarin kita pakai senti, ini juga kita rubah pakai senti. Oke, kita copy. Kemarin masing-masing kita buat 300. Nah, oke, enter. Cell escape. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, tapi untuk kali ini kan kemarin untuk yang ini kan 1 2 3 4 sampai 4 saja. Cuman untuk kali ini kita akan menambahkan grid 1 lagi. Jadi ini kan kurang lebih strukturnya kurang lebih seperti ini. Tapi untuk gambar arsitektural nanti kita buat tambahi lagi di luar sini untuk membuat teras. Jadi mana tadi ini kita tambah lagi, kita copy 1 lagi dulu. Kita copy, mungkin terasnya 200. Oke, nah jadi bagus seperti ini. Oke, sekarang kita bikin grid lagi. Grid untuk yang turun. Oke, kurang lebih segini.
sama seperti kemarin. Ini kita rubah A, terus kita copy ke arah sana. Untuk yang ke arah sini kita cukup pakai 4. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kemarin kan kita pakai grid cuma ini saja, ini kita tambah sini untuk gambar teras. Oke, kemarin kan kita gambar struktur, sekarang kita gambar struktural, lebih tepatnya lebih spesifik lah. Spesifik kita akan gambar dinding dan lantai saja. Jadi video ini biar agak tidak terlalu panjang. Dan ini nanti karena ini video bangunannya itu bangunan yang sangat sederhana, jadi kita anggap saja ini sebuah balai pertemuan. Sebuah balai pertemuan bisa RT atau desa. Jadi kita buat sederhana, ukuran 9x9. Jadi nanti kita buat teras di sini, dan mungkin kita pakai 3 pintu, 1, 2, 3. Ini terus ditambahi pinggir berupa jendela. Kita buat sederhana seperti itu saja. Nah, setelah grid selesai, yang pertama kita bikin adalah kita lantai dulu atau dinding dulu saja. Kita masuk arsitektural, di sini ada wall, klik wall. Di sini kita sudah ada dinding bawaan dari Revit, banyak sekali. Bisa pakai ini atau kalian bikin sendiri. Jadi ngedit sendiri. Di sini kita bisa ngedit sendiri. Jadi untuk saya ini saya akan ngedit sendiri, jadi bikin sendiri. Kita pakai basic wall sama seperti struktur kemarin. Kita edit type, kita duplicate, kita beri nama sendiri. Contoh kita beri nama dinding bata atau hebel atau bata ringan. Oke lah, kita beri nama dinding bata. Oke. Nah, ini sudah terduplikat. Sekarang kita bikin strukturnya. Jadi dalam dinding itu kan ada bermacam-macam isi, mulai dari batanya itu sendiri, jadi bata, terus di luarnya kan ada nanti plesteran dan ada acian dan plesteran. Kita buat sesuai dengan itu. Jadi kita masuk edit. Di sini cuma ada satu, kita kasih preview sekalian. Di sini cuma ada satu, yaitu struktur. Tadi kan saya bilang bahwa di tengah kita bikin untuk batanya, terus di luarnya ada plesteran, terakhir acian untuk menghaluskan. Nah, kita buat sama, jadi kita buat 5 lapis. Ini tebalnya 44. Jadi pertama untuk struktur 1, ini kita pakai material, kalau ada bata ada bricks. Oh, ini ada, bisa pakai bata ini atau pakai bata yang lain, bisa cari-cari sendiri nanti. Contoh ini brick, ini bata merah, atau pakai konkrit, kita pakai bata ini. Nah, ini bata untuk bata hebel, batako itu. Ya, paling cocok ini. Bisa pakai ini atau bata merah tadi. Contoh saya pakai ini saja. Saya oke. Nah, ini ketebalannya. Karena kita total mungkin pakai 15 cm, jadi tebal dindingnya 15 cm, kita bagi menjadi 5. Tebal batanya kita pakai 11. Nanti untuk plasteran mungkin kita pakai masing-masing 2 dan aciannya setengah-setengah gitu ya. Jadi ini kita pakai 11. Terus ya, ini biar arsirannya kita rubah. Ini kan arsiran biar sesuai arsiran dinding. Contoh di sini kita ganti arsiran yang mirip. Nah, ini sebenarnya sama saja. Tapi kalau seperti ini biasanya untuk menunjukkan arsiran truss ram. Jadi arsiran dinding truss ram. Apply, oke. Ini 1.
Terus karena kita buat ini core-nya ya, jadi core-nya ada satu berupa batako tadi, atau jadi tengahnya. Terus kita buat sisi luarnya yaitu plasteran dan ajiannya. Di sini kita tambahi insert. Nah, di sini sudah satu. Kita untuk struktur ini kita taruh satu saja. Kita taruh luarnya dan baik itu atas dan bawahnya, jadi nanti terus atas dan bawahnya. Ini kita mulai dari atas dulu, jadi struktur ini kita up. Nah, di atas core boundary ini, terus struktur kita rubah menjadi substrate. Nah, substrate terus ini kita rubah menjadi, mungkin coba saya cari pakai konkrit, mungkin konkrit yang mungkin pakai ini branch-nya ya, ini jadi pakai screed, cement screed. Jadi ini plasteran rapi seperti ini, terus di OK. Terus untuk ketebalan kita pakai kemarin ini 11, ini kita ubah 10 saja. Sorry, ini kita ubah 10. Nah, ini kita ubah 2, 11, 1. Kalau 2 ya benar 2, nanti ini 2. Terus untuk ajiannya mungkin setengah-setengah. Nah, di sini sudah muncul 1. Nah, ini kita insert, kita rubah juga menjadi finish. Jadi ada struktur, ada substrate, ada finishing. Di sini kita bisa rubah menjadi, mungkin apa, bisa rubah konkrit juga. Yang untuk finishing apa, finishing kita cek di sini ya gambarnya. Atau kamu bisa rubah menjadi warna, jadi warna dinding untuk cat. Nah, ini jadi untuk plasteran ajian yang halus, bisa juga ganti cat. Untuk di video ini saya coba pakai yang ini aja, jadi untuk pakai ini sama. Oke, nggak masalah, jadi pakai ini aja. Atau bisa ganti color, contoh atau enggak color, oh enggak ada. Bisa cek satu-satu seperti ini. Di sini ada konkrit, sebenarnya bisa bikin sendiri, cuman waktunya ini terlalu panjang prosesnya. Nanti kalau ada waktu kita bikin di video yang berbeda, karena ini terbatas untuk yang ini, untuk bawaannya. Oke, kita pakai yang tadi aja, konkrit yang mana tadi. Sorry, kita cari ya, kotek saja konkrit yang bawahnya cement screed ini. Oh, ini. Nah, ini jadi ini untuk sisi luarnya sini. Kita oke. Ketebalannya kita pakai 0,5. Nah, tipis di sini sisi luarnya. Oke, ini kan baru satu sisi, kita perlu buat 2 sisi. Jadi kita insert lagi, mungkin di sini insert, kita turunkan, kata tadi kita up, sekarang kita down. Nah, namanya kita rubah substrate. Terus ini juga kita ganti sesuai nama tadi, yang screed, cement screed tadi. Nah, ini oke. Terus ketebalannya kita samakan dengan ini 2. Oke. Nah, ini kita nambah. Terus kita tambah satu lagi untuk finishing ini. Kita down lagi bawahnya ini. Jadi kalau sisi atas finish di sisi paling atas, tapi kalau di bawah yang finishing ada di sisi paling bawah. Karena kalau ini kita taruh atas, posisinya finishing itu nanti di dalam sini.
kayak gitu. Jadi susunannya ini sama, susunan ini merepresentasikan gambar di sini. Kita pakai finish, ini kita pakai concrete yang ini tadi mana tadi, ini oh ya, oke. Tebalnya kita pakai 0,5. Contoh kalian mau bikin mungkin susunan dinding yang berbeda, silahkan gunakan acuan pembuatan dinding sesuai dengan di kenyataan. Contoh kalian mau bikin dinding expose, berarti tidak perlu dikasih acian dan plesterannya, jadi cukup dinding expose tapi kasih tebalan berapa gitu, dan lain-lainnya bisa disesuaikan sendiri. Gampangnya di sini, jadi kita bisa mengedit sendiri dinding yang kita mau pakai. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dinding sudah jadi, susunannya untuk di video kali ini kita pakai susunan kurang lebih seperti ini. Jadi ini pasangan batanya, acian dan plesteran, acian dan plesteran. Oke, selesai. Kalau sudah di OK, kalau sudah apply, oke, ini sudah sesuai. Nah, sekarang ini sudah posisi kita siap gambar. Ini kita ada di lantai 1, tapi kita bisa masukkan gambar karena kita mau gambar cuma ini kan kita ibaratkan gedung pertemuan atau bangunan pertemuan desa atau RT atau RW lah, apapun itu. Jadi kita cuma butuh dinding sisi luarnya sini saja, jadi tengahnya kosong kayak aula hall. Nah, kita pakai, nah ini lepas lagi, kita buat hall lagi. Nah ini ada namanya dinding bata siap digambar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk setting di sini. Ini kurang lebih sama kayak kita waktu bikin kolom kemarin. Jadi height di sini ada height dan dip. Dip itu berarti kita gambar turun, height itu berarti kita gambarnya naik. Kita pilih yang height. Terus ini terserah mau unconnected atau dikoneksi ke atap atau lantai 1. Kalau unconnected dia acuannya adalah ukuran yang dimasukkan. Berarti kalau unconnected di sini 800, berarti dinding nanti tingginya 800 cm atau 8 meter. Kalau saya di sini akan saya konekkan ke lantai atapnya. Jadi tadi kan ada lantai 1 ada atap. Jadi di sini saya konekkan ke atap. Nah, ini atap. Terus selanjutnya location line. Ini adalah posisi gambarnya. Ada wall center line, ada core center line, ada finish face dan seterusnya. Bisa dicoba sendiri. Tapi biasanya saya pakai yang wall center. Jadi nanti gambarnya mengacu pada as bangunan, as dinding. Jadi ada di tengah-tengah. Contoh kita gambar di sini, berarti nanti dindingnya ketebalannya di sini 7,5 ke sana, 7,5 ke sana, karena kita pakai 15 cm ketebalannya. Terus selanjutnya chain itu kita gambar kita mau continue atau tidak. Maksudnya kalau kita centang, contoh kita kan mau gambar dinding sini, sini, sini dan sini saja. Kalau kita gambar, saya praktekkan saja langsung. Atau gini, klik, nah ini langsung nyambung. Tapi kalau kita chainnya kita matikan, nah ini klik, ini tidak nyambung lagi. Padahal jadi kalau pakai chain ini nyambung, jadi tanpa terputus. Tapi kalau tidak, chainnya kita tidak centang, kita sekali gambar berhenti di sini, kita perlu klik lagi. Nah, satu-satu. Tapi kalau kita chainnya kita centang, nah ini satu, klik, ini tidak putus. Lanjut, kita pakai sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya offset ini berlaku untuk ketinggiannya. Ketinggian maksudnya adalah ketinggian dari ini, dia acuannya lantai 1. Kalau offsetnya kita di sini ada ini, offsetnya di sini tidak ada.
Oke, tidak ada, kalau itu aja intinya kurang lebih seperti itu. Offsetnya biar di skip saja, nanti saya jelaskan di lantai, di pas waktu gambar lantai. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dinding kurang lebih seperti ini, isinya ya ini tadi. Kalau dipecah kurang lebih isinya seperti ini. Kalau dilihat dari atas, ya gitu, ketebalannya kan ini ada dinding pasangan batanya, terus ini ada plesteran dan aciannya, tebalannya 15. Oke, itu untuk dinding selesai ya. Ini selesai karena memang dinding yang kita gambar di sini cukup sederhana ya. Nanti kalau ketika kamu gambar dinding yang cukup kompleks, mungkin baik tinahnya kompleks atau elevasinya mungkin tidak sama rata seperti ini, mungkin ada sebagian yang 4 meter, ada sebagian 3 meter, ada sebagian 2 meter, kalian perlu ngatur satu-satu. Tapi untuk di video ini kita fokus ke pembuatan dinding dan lantai, tapi lebih ke isinya. Kita bisa belajar lagi nanti di video selanjutnya kalau mau bikin yang sesuai tinah, bikin tinah. Oke, untuk dinding selesai, kurang lebih seperti ini saja. Kita cek di lantai 1. Terus sekarang kita bikin lantainya. Lantainya nanti ada lantai dalam di sini, terus dan terasnya kita buat elevasinya beda. Di sini kita pakai elevasi mungkin 15 cm, tinggal 15, di sini 10, jadi dari tanah. Jadi lantai 1 ini adalah tanah. Ini kita tarik keluar biar kelihatan, ini juga sama. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi elevasi tadi itu dari ketinggian lantai 1 ini. Jadi anggap saja lantai 1 ini tanah dasarnya. Jadi nanti elevasinya 10 cm dan di sini 15 cm. Oke, kembali ke lantai 1. Kita bikin lantai, jadi pakai floor. Ini klik floor. Nah, ini sama seperti dinding tadi, sudah disediakan beberapa. Nah, tapi kita sama seperti sebelumnya, kita bikin sendiri. Mungkin pakai ini, kita edit, duplicate, lantai dasar gitu aja. Oke. Terus sama seperti tadi kita edit. Nah, untuk di sini mungkin kita pakai 3 lapis. Jadi nanti kalau di sini kita 3 lapis, kalau tadi kan 5 lapis, core-nya 1, terus di atasnya ada 2, di bawahnya juga ada 2. Tapi ini nanti kita pakai core-nya 1, di atasnya 2. Di sini kita pakai spesi, terus di atasnya spesi ada restoran, dan terakhir lantainya itu sendiri mau pakai keramik atau dan lainnya. Oke, kita buat pertama strukturnya, struktur 1, terus ini kita pakai apa ini, kita konkrit. Ini kita pakai bar kan, bisa pakai itu. Jadi kita pakai konkrit. Ini bisa dipakai untuk carport, jadi dia yang campuran dengan batu. Jadi kita pakai yang screed ini aja. Nanti di atasnya kita kasih precast, di atasnya kita kasih keramik atau kayu. Oke, pakai yang ini, screed, cement screed.
Oke, kita oke. Nanti bisa cari-cari sendiri ya. Contoh, kan beberapa bangunan itu di sini tanah, urukan tanah, terus di atasnya kasih pasir, baru spesi. Nanti kalau kamu pengen seperti itu ya silahkan. Mungkin tanahnya, pasirnya, urukan pasir ditaruh yang sisi sini, bawahnya core boundary. Di sini strukturnya. Oke, mungkin kita pakai, karena kita mau pakai 15. Ini kita gambar yang dalam dulu ya. Kita mau pakai 15. Jadi untuk lantainya mungkin kalau nggak salah di komputer ini belum ada keramik, mungkin nanti kita pakai kayu. Di lantai kayu. Untuk lantai kayu mungkin kita pakai tebalan 1. Bawahnya untuk spesi kasih 2, berarti ini main squidnya kita pakai 13. Oke. Terus di sini ini kita pakai substrate, terus ini kita pakai konkrit juga. Ntar kita cek di sini dulu satu-satu, mungkin ada pilihan yang lebih bagus. Nah, ini saya belum cek sendiri untuk Revit yang ini, yang di komputer saya ini, karena kalau sudah sering dipakai kita bisa nambah sendiri dan ngedit sendiri. Kita masukkan foto, terus nanti kita edit reflectionnya, transparency dan lain-lainnya ini, atau bisa download jadi kita tinggal masukkan saja, tinggal pakai. Kalau saran saya mending download, jadi kita bisa langsung pakai yang sudah jadi, sudah diedit. Kalau ini masih pakai yang dasar. Oke, kita cek satu-satu saja dulu. Oke, tapi mending udah kita nggak usah ngecek lagi, kita pakai yang tadi aja. Oke, kita samakan dengan ini. Oke, tadi kita pakai floor block. Tadi kita pakai ini. Pakai ini aja, sisi yang di sisi sini. Oke. Ini ketebalannya kita rubah menjadi 2. Oke. Terus di sini kita insert baru. Kita rubah ke finishing. Terus ini kita cari, coba kita cek keramik ada tanda keramik seramik. Ada seramik metal tapi oke benda ya. Oke. Di sini ada, tapi kita itu kayak import kemarin, soalnya saya sudah download, cuma nggak tahu sudah terpasang atau belum. Kita cek dulu aja. Oh, ini sudah ada. Berarti kemarin saya downloadnya sudah selesai. Kita bisa cek pakai ini saja. Berarti finishingnya kita pakai, karena yang di sini ini kan belum ada. Ini belum ada untuk flooringnya. Kita ambil yang ada di komputer. Jadi di sini tuh yang di komputer tapi belum dimasukkan. Jangan ini adalah yang sudah siap pakai. Oke, karena kemarin saya cek terakhir itu di sini masih kosong, di sini juga kosong juga. Terus akhirnya saya download file sendiri. Oke, kita pakai yang mana? Oke, mungkin pakai ini ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita pakai yang ini aja. Oke, kita apply. Oke, dengan ketebalan kita pakai 1. Nah, ini jadi ketebalan totalnya adalah 15. Bentar. Ini kita pasang di luar saja, jadi biar beda nanti antara yang dalam dan luar.
jadi kita pakai keramik, kita masukkan lagi, kita cari yang putih tadi. Nah ini putih, pakai yang atau ini untuk dinding, pakai ini aja. Kita pakai yang ini, aplik. Oke, baik, kita boleh sini. Jadi nanti yang warna agak krem tadi kita pakai untuk di luar, untuk di teras. Oke, strukturnya gini aja. Ini tidak perlu di bawah, tidak perlu dikasih ini ya. Jadi cukup ini karena ini lantai. Yang terlihat cuma sisi sini saja. Total ketinggian adalah 15 cm. Jadi 13, 21, total 15. Kalau saya di oke. Ya susunannya seperti ini. Aplik oke atau langsung di oke saja. Sekarang kita gambar, kita pakai line ini. Nah di sini offset ini bisa diisi dengan 15 sesuai ketebalan. Jadi tadi yang saya bilang, benar, saya gambarkan saja dulu. Kita pakai luar saja nanti, karena kalau dalam kepotong dinding. Oke, benar, ini aja apa. Oke, sini terus ini kita fullkan sampai luar karena kita mau bikin pintu di sisi sini. Nanti kalau tidak gitu kepotong. Ini terus oke. Kalau sudah di oke. Nah ini kalau elevasi, bentar saya cek di 3D. Elevasi saya buat 0 karena dia acuannya adalah lantai 1 ini, dia gambarnya nanti ada di bawahnya. Biasanya kalau saya itu saya kasih height offsetnya ini sesuai ketebalan lantai. Contoh ini 15, berarti ini saya ganti 15. Tadi di awal juga ada di sini. Kalau sudah di enter, ini untuk save, cancel saja, nanti saja save nya. Oke, oke, kurang lebih sulit, tidak kelihatan, cuman naik di dalam, jadi dia naik 15 cm dari awalnya karena ini height offsetnya dibuat 15. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut, ketika untuk sisi dalam, kita lanjut untuk lantai luar, kita buat juga sama floor, lantai dasar ini tadi. Kalau mau pakai ini sama ya tinggal dipakai, dimasukkan. Tapi karena ini kita pengen beda, kita duplicate lantai dasar, kita menjadi ubah aja seperti lantai teras gitu. Oke, edit, kita cukup ganti yang sisi finishing ini tadi. Ini kita pakai tile yang porcelain ini. Nah, kita pakai dengan warna yang ini. Oke, terus karena kita pengennya ini cuma 10 cm, karena kita maunya 10 cm, ini sudah kepake 3, ini jadi kita buat 7, jadi total 10. Oke, tapi oke. Nah, kita pakai mulai menggambar. Kali ini kita maksimalkan di sisi luar. Klik, kita turun. Nah, ini kita luruskan dengan ini. Oke. Terus di sini offsetnya sama kayak tadi. Kalau tadi 15, kalau ini kita buat 10 karena ketebalan lantai cuma 10. Kalau sudah di oke, cek 3D, balik. Oke, seperti ini. Ini kita besarkan saja.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oh sorry, ini salah, offsetnya kita buat 10. Oke, sudah naik. Oke, sudah naik. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi pembuatan dinding dan lantai. Terus sekarang kita bikin pintu dan jendelanya. Seperti ini. Kita taruh pintu di sini dan mungkin jendela di sini. Belakang kita kosongi saja. Oke, kita mulai dari pintu. Pintu di sini sudah ada, sama arsitektural door. Terus pintu di sini sudah ada door dan bawaannya. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, door, build family seperti biasa, cari door, DOORS. Nah ini ada banyak di sini. Ini sederhana. Kalau kalian mau cari yang lebih bagus, bisa dicari download sendiri. Kita pakai yang butterfly, atau kadang orang punya kuku tarung. Jadi kita pakai dua ini. Mungkin kita pakai tengahnya ini, sampingnya ini. Kita mulai dari tengah dulu, yang pakai kaca. Open. Nah di sini muncul berbagai jenis macamnya. Berbagai jenis macam. Nah, bedanya ini adalah lebarnya. Jadi di sini ada mulai lebar 150 sampai 180. Terus ada perbedaan tinggi. Ada yang tingginya 2 meter, ada yang tinggi sampai tinggi 2,4 meter. Jadi ada berbagai macam ya. Bisa pilih banyak. Contoh kalau milih 2, 3, 4 atau dimasukkan semua. Tapi kalau komputer kalian menggunakan Revit itu dirasa agak berat, masukkan sedikit mungkin, karena ini cukup berat untuk memasukkan ini. Kalau kalian masukkan banyak, kerja Revit kalian atau komputer kalian akan lebih berat. Jadi contoh saya mungkin masukkan 2 saja. Saya mau pakai yang 2 meter. Jadi antara 4 ini. Cuman kalau ini terlalu lebar, jadi saya cuma masukkan 2 ini saja. Kalau sudah di oke. Nah di sini muncul ada 2 ini ya, ada 2 ini atau ini. Toh yang saya pakai yang ini. Nah sekarang kita pasangnya di sini. Nah ini kalau cara masangnya, setelah diklik arahkan kursor kalian ke mendekati dinding. Nah muncul. Setelah muncul ini, kalau ini perbedaannya adalah arah buka pintunya. Contoh kalau kamu mau bukanya ke dalam, diarahkan kursor ditarik ke dalam, keluar. Terus ada lagi kalau pintu, contoh pintu daun pintunya 1. Contoh saya contohkan langsung saja. Contoh pintu dengan daun pintu 1. Ini contoh saja, contoh seperti ini. Ini kan sama, keluar masuk. Cuman contoh masuk seperti ini, tapi daun pintunya kamu mau sisi sini. Jadi bukan sisi sini. Klik space. Space itu spasi. Jadi spasi. Ini untuk merubah arah bukaan pintu. Tapi kalau untuk merubah arah keluar masuknya tinggal diarahkan. Tapi kalau untuk merubah posisi daun pintu tinggal di space atau spasi. Oke, kembali ke sini lagi. Kita pakai yang double door. Pastikan jaraknya seimbang. Contoh ini seimbang. Jaraknya ke samping dua-duanya 365. Contoh tidak sama pun. Contoh saya kisih posisi seperti ini. Klik. Terus ini saya mau rubah biar seimbang 365. Nah, seimbang. Bergeser sendiri. Oke, ini posisinya seperti ini.
Oke, lantai 1 ini untuk merubah posisinya. Oke, ini posisinya dalam. Nah, ini di dalam. Nah, kenapa tadi saya bikin lantai itu sampai kalau sisi luar ini? Karena kalau saya berhentikan di as itu nanti elevasi lantai ini akan berhenti di sini. Jadi gambarnya kurang bagus. Jadi makanya ini saya sampai sisi luar, mentok sisi luar. Oke, itu pintu utamanya. Jadi kan kita rencana bikin 3 pintu. Jadi untuk balai pertemuan ini kita bikin banyak pintu, 1, terus bikin 2 yang samping. Kita masukkan lagi door, kita pakai yang load family, kita pakai yang ini, atau mungkin kita pakai jenis yang 1 tahun pintu saja. Mungkin mana ini, pakai ini yang, nah ini aja, open. Nah, kita masukkan yang lebar mungkin berapa, yang agak besar saja, mungkin antara 70 sampai 85 ini. Kita pakai ketigaan sama 200. Oke, lantai atas ini udah kita pakai yang 80 saja biar agak lebar. Terus ini kita pakai posisinya di tengah, jadi agak tengah. Terus kita arahkan keluar, tapi downwindnya sisi kiri. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah klik oke. Terus lagi kita space, tadi jaraknya 110 ke samping. Oke, cek 3 dimensi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini seal height-nya ini kan posisinya dia naruhnya sampai bawah. Coba kita cek. Nah, dia tembusnya acuannya adalah lantai dasar ini. Kalau mau dinaikkan tinggal seal height ini kita naikkan. Contoh ini kita kan pemasangannya di lantai yang dalam ini, berarti kita masukkan 15. Nah, kita naik sendiri. Oh, ini tapi sisinya luar, nah, kita turunkan. Jadi pemasangannya di lantai sini karena posisinya jelek 10. Nah, ini sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lakukan untuk yang semua. Ini juga sama, kita buat 10 biar pemasangannya sampai sini. Ini juga kita buat 10. Oke, kalau sudah, oke, ini sisi luar. Terus kita bikin apa namanya, jendela. Kita ke lantai atas, lantai 1. Terus kita bikin window. Sama, ini sudah ada bawaannya, tapi kita pakai load family. Kita pakai US, cari window. Ada tidak window taruh ini dia. Oke, di sini berbagai macam. Ini window untuk jelas untuk teralis. Kita pakai sederhana saja, mungkin hari ini banyak sekali. Kita mau pakai yang mana ini? Kita pakai butterfly juga saja, atau single window seperti ini. Nah, kita pakai single window seperti ini saja. Window kaca, kita pasang 2 nanti. Aja open. Nah, ini lebarnya mau yang berapa dengan ketinggian yang berapa? Contoh berapa, kita bebas saja ya, kita masukkan 1 saja yang ini. Oke, kita masukkan 1. Ini kecil sekali ternyata, tapi tidak apa-apa, kita pakai seperti ini.
Ini arahnya sama seperti tadi, ini kita arahkan keluar saja tuh. Terus kita pasang 3 saja. Oke, sisi luar, dan ini juga sama, sisi luar 110, dan di sini juga sama, kita buat 110 sisi luar. Nah, ini kan ada sisi luar dan sisi dalamnya. Oke, kita cek di 3 dimensi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Contoh kita mau tambahkan lagi mungkin bentuk jendela yang berbeda. Setelah window, lihat family, mungkin kita mau pakai yang agak besar atau gambar agak kompleks gitu. Coba saya cek mau pakai yang mana ini. Kan cuma satu gini, kita masukkan yang agak besar, mungkin double seperti ini, butterfly seperti ini. Widthnya, lebarnya kita mau pakai yang mungkin 90 ini. Kita pakai yang 90 open. Nah, ini kita jaraknya sama, kita arahkan keluar. Oke, terus ini juga sama, 227 50. Oke, kita cek 3 dimensi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini jendelanya yang sliding, yang naik turun. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah jadi untuk dinding dan jendela. Jadi sederhana saja ya untuk bikin. Jadi tadi serangkaian bikin dinding, lantai, dilanjutkan untuk memasukkan pintu dan jendela. Oke, untuk video ini cukup sampai sini saja. Nanti kita lanjutkan untuk melanjutkan atas, gambar atas, terus mungkin ada ceiling juga, mungkin struktur atas di sini dan lain-lainnya. Tapi untuk video kali ini, untuk dinding dan lantai ini cukup saya rasa. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan, jangan lupa. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.